Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru P3K yang sudah lulus di tahap 1 maupun di tahap 2. Berikut akan saya sampaikan mekanisme penyesuaian masa kerja dan gaji berkala pada kontrak kerja baru guru P3K. Apakah kiranya dimuat dalam NIP baru dan memperhitungkan masa kerja sebelumnya? Ini yang akan kita bahas Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, karena adanya pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, apa benar kalau P3K ada kenaikan pangkat tiap berapa tahun? Kemudian Pak Menteri, kenaikan gaji berkala tiap 2 tahun sedangkan kontrak per tahun atau per 5 tahun. Berarti setelah 1 tahun maka kontrak mulai dari nol lagi. Bagaimana teknisnya? Nanti kita akan jawab Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua ini, tanya Pak bagaimana mekanisme perpanjangan kontrak P3K? Kita bahas sama-sama Bapak Ibu sekalian. Untuk pengangkatan Bapak Ibu menjadi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini dasarnya adalah peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 ya, yang mana di sini disebutkan memutuskan mengangkat sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan jabatan, unit kerja, dan instansi. Ini sedikit berbeda Bapak Ibu sekalian dengan pengangkatan CPNS ya, karena di SK CPNS ada satu tambahan poin di sini yakni adalah masa kerja golongan. Itu selalu ditambahkan di sini. Kalau CPNS baru maka 00 tahun. Nah, namun ini ada kata yang menyatakan di sini sebagai calon. Ini yang banyak ditanyakan oleh rekan-rekan memang, yang mana sebelumnya BKN menyampaikan bahwa kontrak kerja itu paling singkat 1 tahun, khusus untuk Bapak Ibu guru yang usianya sudah memasuki pensiun dan maksimal 5 tahun, dan tidak ada prajabatan atau latsar untuk P3K, sehingga kemudian masa kerja segianya di kontrak kerja itu adalah 5 tahun. Namun karena adanya kata calon ini, ya barangkali ini yang menjadi dasarnya kenapa kemudian di daerah banyak yang kontrak kerja serta SK pengangkatannya itu adalah masa 1 tahun. Kalau di awal ini ada juga rekan kita yang dibuat sampai 2 tahun Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ditetapkan, ini yang dijadikan sebagai acuannya. Dan dasar untuk pengangkatan itu adalah perjanjian kerja sesuai dengan contoh yang diberikan oleh peraturan ini. Di sini disebutkan perjanjian kerja pada hari ini, tanggal, bulan, dan seterusnya, nama, jabatan, dalam hal ini bertindak atas nama gitu ya. Lalu kemudian yang kedua ini Bapak Ibu guru ya, nama, nomor induk, tempat lahir, pendidikan, alamat. Ini kemudian adalah bentuk perjanjiannya. Di sini kalau kita lihat di pasal 1-nya dibuat pihak ke-1 menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan masa perjanjian kerja dari sampai dengan, kemudian jabatan, unit kerja. Ini adalah contoh yang dibuat BKN sesuai dengan peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, al-mana untuk penggunaannya sendiri ya. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu guru yang ikut ujian di tahun 2019. Ini adalah contohnya ya, sebelum kita lihat bentuk perjanjian kerja baru. Ini contohnya memutuskan mengangkat nama di bawah ini sesuai dengan nama, nomor induk P3K, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, jabatan. Jadi sebagian Bapak Ibu sudah menerima ini ya, terutama beberapa daerah yang disampaikan sudah menerima SK seperti Kabupaten Jombang ya, disampaikan sudah menerima. Lalu jabatan ini golongan 9 ya. Lalu gaji disebutkan di sini, unit kerja, instansi. Nah, perjanjian kerja kalau kita lihat ini untuk guru P3K 2019 terhitung mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021 diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada disebutkan calonnya ya. Dan karena sudah habis masa berlakunya, maka untuk 2022 ini harus diperbaiki ya. Kontrak kerja baru harus diterbitkan. Ini adalah contoh kontrak kerja yang sudah diberikan kepada guru P3K 2019. Lalu ketika masa kerja habis, maka harus dibuat kontrak kerja baru dan SK baru. Penyesuaiannya kita ambil dari peraturan BKN nomor 18 tahun 2020.
di 2022 ini ya rekan-rekan kita yang masuk P3K 2019 akan memperbaharui kontrak kerjanya Bapak Ibu sekalian. Jadi SK dan kontrak kerja itu ya akan dibuat apabila masa berlakunya sudah berakhir. Oleh karenanya maka pemerintah melakukan perjanjian kerja dengan guru P3K baru. Di peraturan BKN terbaru nomor 18 tahun 2020 ini adalah penyesuaiannya dengan peraturan baru ini, maka perjanjian kerjanya ada sedikit perubahan Bapak Ibu sekalian ya. Kalau bentuknya masih sama seperti tadi, ini nama, nomor induk P3K, tempat lahir, pendidikan, alamat. Jadi di sini memang masa kerja golongan 9 ini tidak ada disebutkan. Namun revisinya ada di masa perjanjian kerja jabatan dan unit kerja baru ya. Di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian. Disebutkan pihak ke-1 menerima dan mempekerjakan pihak kedua sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut. Masa perjanjian kerja ini dijelaskan ya dari bulan berapa hingga tahun berapa, ini tergantung daerah. Kemudian jabatan, masa kerja sebelumnya. Jadi masa kerja di kontrak lama itu kemudian nanti akan dituang di sini Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu tidak perlu ragu apakah kemudian kontrak kerjanya 1 tahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun. Maka apabila diperbaharui kontrak kerja karena masa berlakunya sudah selesai, masa kerja Bapak Ibu akan dimuat di kontrak kerja baru. Jadi di sini nanti dimuat ini lalu unit kerjanya ya. Sekaligus juga setiap kelipatan 2 tahun Bapak Ibu sekalian berhak menerima gaji berkala. Lalu terkait dengan gaji berkala ini ya, Bapak Ibu bisa lihat di slip golongan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020. Setiap 2 tahun sekali Bapak Ibu berhak menerima kenaikan gaji berkala sebesar 90.000. Itu juga bisa dilihat pada perubahan NIP Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap 2 tahun sekali NIP guru P3K akan diubah. Namun yang diubah itu bukan struktur dasarnya, namun kode khusus perpanjangan kontraknya. Ini di sini contoh ya diberikan oleh BKN. Saudari Etsa Hartini Isfandika ini diberikan NIP pada tahun 2020 dengan NIP-nya 1996021-2019-21-21001. 199602111 ini adalah tanggal lahir ya, tahun lahir. Kemudian 2019 itu adalah pengangkatannya. 21 ini adalah kode yang diberikan oleh BKN untuk guru P3K yang pertama kali diangkat. 2 adalah jenis kelamin, 001 adalah nomor urut. Kemudian disebutkan di sini kalau tahun depannya yakni tahun 2021 diperpanjang kontraknya, maka NIP-nya ini tetap. Seperti yang disampaikan tadi, perubahannya dilakukan 2 tahun sekali. Lalu di sini pada tahun 2020 sampai dengan 2023 saudari Etsa kemudian tetap dilanjutkan kontraknya sehingga NIP-nya diubah menjadi, kalau kita lihat ini tetap 2019 pengangkatan awal tetap. Di sini dibuat kodenya berubah Bapak Ibu sekalian, ditambah 1 222001. Lalu setelah itu 2 tahun kemudian berarti tahun 2025 ini kemudian diperpanjang lagi kontraknya, maka perjanjian kontrak yang ketiga kali di sini dibuat ini kode perjanjian terbarunya kelipatan 2 tahun menjadi 2019-23. Jadi dengan melihat NIP juga ya Bapak Ibu sekalian bisa melihat apakah yang bersangkutan itu diberikan gaji berkala atau tidak. Nah, itu. Jadi dengan ini tentunya Bapak Ibu tidak perlu khawatir masa kerja, kemudian gaji berkala juga akan diperhitungkan untuk kontrak kerja baru nanti ya. Di NIP juga bisa dilihat, sekaligus juga golongan nanti Bapak Ibu berhak naik golongan setelah 4 tahun. Nah, barangkali ini informasi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.